Terima kasih atas kesempatan. Perkenalkan, nama saya Dela Kristia Desri Seerang dari kelas akuntansi D semester 5. Dan saat ini saya akan menjelaskan kembali tentang materi yang sudah dijelaskan oleh Enci. Yang pertama, pengertian audit plan. Audit plan adalah pengembangan strategis penyeluruhan pelaksanaan dan lingkup audit yang diharapkan disusun segera setelah agreement letter atau surat perikatan setujui klien. Tujuan audit plan. Tujuan audit plan untuk mencapai keyakinan memadai guna mendeteksi salah saji yang diyakini jumlahnya besar, baik secara individual maupun keseluruhan, yang secara kuantitatif berdampak material terhadap laporan keuangan. Hal-hal mengenai klien. Yang pertama, bidang usaha klien, alamat, telepon, fax, email, dan lain-lain. Yang kedua, status hukum perusahaan, seperti nama pemilik dan permodalan. Ketiga, accounting policy. Keempat, neraca dan laba rugi komparatif. Dan yang kelima, klien kontak seperti presidir, controller, kabak akuntansi. Dan yang terakhir, accounting, auditing, tax problem. Berikut isi dari audit klien. Yang pertama, hal-hal mengenai klien. Kedua, hal-hal yang mempengaruhi klien. Dan yang ketiga, rencana kerja auditor. Berikut rencana kerja auditor. Yang pertama, staffing, seperti nama partner, manajer, supervisor, senior, dan asisten. Kedua, waktu pemeriksaan, seperti kapan dimulai, berapa lama, dan berakhir. Ketiga, jenis jasa yang diberikan seperti general audit, special audit, perpajakan, dan lain-lain. Dan yang keempat, time schedule. Dan yang terakhir, bantuan tambahan. Materi yang kedua, pengertian audit program. Pengertian audit program membantu audit dalam memberikan perintah kepada asisten mengenai pekerjaan yang harus dilaksanakan. Audit program yang baik harus mencantumkan yang pertama, tujuan pemeriksaan. Kedua, audit prosedur yang harus dilaksanakan. Dan yang ketiga, kesimpulan pemeriksaan. Tujuan audit program. Tujuan audit program untuk mengetahui apakah penyajian laporan keuangan oleh manajemen dari sisi ekstensi atau keterjadian, kelengkapan, hak dan kewajiban, pemilaian atau alokasi serta penyajian dan pengungkapan dapat dipercaya, wajar dan tidak menyesatkan terhadap pihak yang berkepentingan terhadap laporan keuangan tersebut. Manfaat audit program. Manfaat audit program sebagai petunjuk kerja yang harus dilakukan asisten dan instruksi bagaimana menyelesaikan, sebagai dasar untuk koordinasi, pengawasan, dan pengendalian pemeriksaan, sebagai dasar penilaian kerja yang dilakukan klien. Disusun setelah audit plan, tetapi sebelum pemeriksaan lapangan dimulai, disusun secara standarisasi untuk semua klien, disusun sesuai dengan kondisi dan situs klien atau tailor-made. Audit prosedur dan audit teknik. Audit prosedur merupakan langkah yang harus dijalankan auditor dalam melaksanakan pemeriksaan. Sangat diperlukan oleh asisten agar tidak melakukan penyimpangan dan dapat bekerja secara efisien dan efektif. Kedua, dilakukan dalam rangka mendapatkan bahan bukti atau audit evidence yang cukup untuk mendukung pendapat auditor atas kewajaran laporan keuangan. Yang berikut audit teknik. Audit teknik merupakan
cara untuk memperoleh audit evidence seperti konfirmasi, observasi, inspeksi, tanya jawab, dan lain-lain. Prosedur audit. Yang pertama, prosedur analitik, inspeksi, konfirmasi, ajukan pertanyaan, hitung, telusur, lacak, amati, ulang, dan yang terakhir teknik audit berbantuan komputer. Jenis prosedur audit. Yang pertama, prosedur untuk memperoleh pemahaman pengendalian intern, dan yang kedua, pengujian pengendalian, ketiga, pengujian substantif, keempat, pengujian analitik, kelima, tes rinci transaksi, dan yang terakhir, tes rinci saldo. Materi yang berikut, risiko audit. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam auditor tanpa disadari tidak memodifikasi pendapatannya sebagaimana mestinya atas suatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Semakin pasti auditor dalam menyatakan pendapatnya, semakin rendah risiko audit yang auditor bersedia untuk menanggungnya. Yang berikut unsur-unsur risiko. Risiko bawahan. Yang pertama, risiko bawahan. Kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material dengan asumsi bahwa tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian intern yang terkait. Dan yang kedua, risiko pengendalian. Risiko terjadinya salah saji material dalam suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian intern entitas. Dan yang ketiga, risiko deteksi. Risiko sebagai akibat auditor tidak dapat mendeteksi salah saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Risiko ini ditentukan oleh efektivitas prosedur audit dan penerapannya oleh auditor. Dan materi yang berikut, pengertian materialitas. Materialitas adalah pertimbangan utama dalam menentukan ketetapan laporan audit yang harus dikeluarkan. Ada pula langkah-langkah dalam menerapkan materialitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan pertimbangan pendahuluan tentang materialitas. Kedua, mengalokasi pertimbangan pendahuluan tentang materialitas segmen-segmen. Dan yang ketiga, mengestimasi total salah saji dalam segmen. Keempat, memperkirakan salah saji gabungan. Dan yang kelima, membandingkan salah saji gabungan dengan pertimbangan pendahuluan atau yang diservisi tentang materialitas. Terima kasih. Itulah penjelasan singkat dari saya. Sekian dan terima kasih.